Sekarang ini semakin banyak fenomena orang yang addicted sama handphone. Bosan sedikit scrolling TikTok atau Instagram. Gak bisa tidur, scrolling sosmed sampai ngantuk, bahkan sampai lupa waktu. Anak rewel, langsung dikasih YouTube. Dan yang lebih parah, waktu lagi kerja atau acara keluarga, tetap aja sibuk sama yang namanya sosial media. Setiap kali ngerasa gak nyaman, orang-orang langsung pakai handphone untuk dapetin yang namanya instant reward. Dan konten ditonton, rata-rata adalah konten receh yang bersifat entertainment dan enggak memberikan edukasi untuk otak kita. Tapi lu harus tahu, kalau ketergantungan sama handphone ini bahaya banget buat otak lo. Karena tanpa lo sadari, lo itu sedang melatih otak lo untuk mendapatkan yang namanya kepuasan instan. Dan efeknya ini udah kelihatan banget. Lo jadi nggak bisa fokus kerja atau belajar karena ke-distract notifikasi dari handphone. Waktu lagi ngobrol sama orang, pikiran lo bisa kemana-mana. Lo bisa ngerasa cemas juga kalau baterai handphone lo udah mulai low. Bahkan, waktu lo lagi nonton video ini, atau lagi nonton film, tetap sambil scrollingan. Ini semua membuat lo makin malas untuk melakukan aktivitas yang butuh effort dan waktu yang panjang, seperti baca buku, belajar skill yang baru, sampai melakukan deep conversation, karena itu kerasa akan sangat susah dan membosankan. Ini bukan cuma bad habit, tetapi secara sistematis ini udah ngerusak otak lo, atau yang sekarang lebih dikenal dengan istilah brain rot. Dan fenomena ini paling banyak terjadi di kalangan Gen Z dan Alpha. Nah, buat lo yang ngerasa sedang ngalamin brain rot ini, lo nggak perlu khawatir. Karena di video ini, gue akan jelasin gimana cara mengatasi brain rot. Tapi sebelumnya, kita pelajari dulu bagaimana hal ini bisa terjadi dan bagaimana otak kita bisa ngalamin yang namanya brain rot. Sean Parker, former founding president salah satu sosial media terbesar di dunia, Facebook, mengatakan bahwa dari awal mereka mendesain Facebook itu dengan satu tujuan, yaitu gimana caranya untuk menarik perhatian dan menghabiskan waktu kita sebanyak-banyaknya. Caranya gimana? Mereka kasih kita kepuasan kecil setiap kali ada yang like atau komen postingan kita. Parker bilang ini namanya social validation feedback loop. Basically, mereka manfaatin kebutuhan manusia yang pengen diakuin sama orang lain. Mereka tahu banget kalau kita semua butuh yang namanya validasi. Dan hal itu dibuat sedemikian rupa supaya orang-orang semakin banyak menggunakan platform yang mereka kembangkan. Dan sekarang, sistemnya itu udah semakin berjalan dan proven. Content creators bikin konten yang makin kreatif dan eye-catching karena pengen views dan likes sebanyak mungkin. Dan kita yang nonton, setiap scroll ngerasa dapat kepuasan instan atau instan dopamin dari konten yang entertaining. Tapi, karena efek dopamin itu cepat hilang, kita jadi pengen scrolling terus untuk cari kepuasan selanjutnya. Dan ini yang bikin namanya endless scrolling. Yang buat konten, kejar validasi. Yang nonton, jadi kecanduan sama instant gratification. Dan platformnya meraup untung dari addiction cycle ini. Karena setiap platform sosial media yang kita gunakan ini basically ada perusahaan yang goal utamanya tentu mencari keuntungan untuk perusahaannya. Cara kerja dari sosial media inilah yang membuat otak kita mulai mengalami perubahan. Dan ketika hal ini dilakukan secara terus-menerus, akan memberikan dampak buruk buat otak kita. Dr. Mark Gloria, Professor of Informatics di UC Irvine, melakukan penelitian selama 20 tahun mengenai digital behavior. Hasil penelitiannya menunjukkan impact dari kehadiran sosial media terhadap tingkat fokus kita. Pada tahun 2004, sebelum Facebook jadi mainstream, otak kita bisa fokus 150 detik di satu layar. Kemudian tahun 2012, ketika smartphone dan Instagram mulai ngetrend, fokus kita bisa turun ke 75 detik. Dan tahun 2016 sampai 2020, era waktu TikTok masuk, tingkat fokus kita turun menjadi 47 detik. Bayangin, dalam 16 tahun sejak sosmed jadi mainstream, kemampuan fokus kita itu turun hampir 70%. Dan ini bukan sekedar data statistik aja. Meta-analisis yang dipublish dari Molecular Psychiatry tahun 2021 menganalisa 15 studi internasional yang melibatkan lebih dari 700 orang. Dan hasilnya, orang-orang yang menggunakan internet secara berlebihan akan mengalami pengecilan pada bagian otaknya yang berfungsi untuk mengatur impuls kontrol. Hal ini mengakibatkan banyak orang jadi makin susah menahan keinginan buat stop scrolling, walaupun mereka tahu itu adalah kegiatan yang nggak produktif. Selain itu, hasil penelitian dari Dr. Mark juga menunjukkan bahwa kebiasaan loncat-loncat dari Instagram ke TikTok, lalu ke WhatsApp, atau sosial media lainnya secara terus-menerus, itu bisa bikin detak jantung kita jadi nggak stabil, hormon stres kita naik, dan bikin otak kita jadi cepat capek. Stanford juga ngebuktiin kalau orang yang bilang bisa kerja multitasking sambil buka sosmed itu salah. Orang yang ngaku jago multitasking sambil buka sosmed ternyata perform lebih buruk di semua aspek. Karena setiap kali kita switch antara kerja dengan sosmed, otak kita akan butuh waktu untuk bisa fokus total lagi. Yang artinya, kerja lo akan semakin lama dan kualitasnya juga bisa menurun. Selain merusak fokus, scrolling ini juga bisa merusak self-esteem lo secara sistematis tanpa lo sadari. Pada dasarnya, sejak zaman dahulu secara natural, manusia itu terbiasa melakukan yang namanya social comparison.
antropologis dari Oxford, Robin Dunbar, menemukan bahwa otak manusia cuma bisa maintain meaningful social relationships maksimal sekitar 150 orang. Bahkan, kita biasanya hanya membandingkan hidup kita dengan orang-orang terdekat saja. Tapi sekarang, kita bisa lihat update dari 5 miliar social media user di seluruh dunia. Dan jadi bisa membandingkan hidup kita dengan mereka cuma lewat postingan singkat yang mereka posting tanpa kita tahu proses untuk mencapainya. Secara nggak sadar, kita berulang kali memberikan informasi buruk ke otak kita sendiri, yang akhirnya bikin kita pengen segala sesuatu yang instan dan malas untuk melalui prosesnya. Dan yang lebih berbahaya, ketika lo membandingkan kehidupan lo sekarang dengan kesuksesan orang lain yang bahkan lo nggak kenal. Kemudian lo jadi merasa kalau orang lain bisa bahagia dan sukses, sementara lo nggak layak. Jika dibiarkan terus-menerus, brain rot ini bisa merusak kehidupan lo dan membuat lo semakin sulit untuk berkembang. Dan bisa menimbulkan masalah-masalah pikiran lainnya seperti stres hingga depresi. Lalu pertanyaannya, apakah brain rot ini bersifat permanen? Jawabannya enggak. Brain rot ini bisa diperbaiki dengan catatan, selama kita sadar kalau ini merugikan diri kita dan kita mau memperbaikinya. Untuk bisa mengatasinya, sekarang kita coba pahamin dulu bagaimana proses otak kita bisa berubah. Sebetulnya, setiap otak manusia itu punya yang namanya filter. Filter untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, dan memisahkan antara pikiran sadar dengan pikiran bawah sadar. Penyebab awal kita sampai bisa mengalami brain rot meski kita punya filter otak itu seperti ini. Ketika kita merasa nggak nyaman, kita mulai pegang handphone untuk scrolling sosmed. Lalu kita dapat yang namanya instant reward. Lalu kita jadi emosional, mau itu kita ngerasa happy, sedih, lucu, atau lainnya. Dan emosi ini adalah bagian dari pikiran bawah sadar yang menyebabkan kalau kita sedang emosi, filter otak kita itu mulai renggang. Sehingga informasi dari sosmed bisa masuk ke dalam pikiran bawah sadar kita dengan lebih mudah. Dan yang memperkuat ini, plus membuat terjadinya brain rot adalah yang namanya repetisi. Kita semua pasti tahu kalau mother of skills itu adalah repetisi. Jika suatu hal kita ulang terus-menerus, maka kita akan terbiasa dengan hal tersebut dan akan jadi habit. Nah, inilah pattern sederhana yang membuat otak kita bisa berubah. So, gimana caranya bisa memperbaiki otak kita dari brain rot? Setelah memahami gimana cara proses otak kita bisa berubah, harusnya lo jadi ngerti kalau hal yang menyebabkan brain rot itu ternyata punya pattern yang selalu kita ulang terus-menerus. Sehingga, hal terpenting yang harus lo lakukan untuk memperbaikinya adalah dengan yang namanya break the pattern. Dengan lo menyadari pattern yang lo lakuin setiap harinya, artinya lo jadi punya kuasa untuk merubah pattern itu. Bagian terpenting yang harus lo lakuin dalam keseharian lo itu adalah first hour ketika lo baru bangun tidur. Karena itu adalah waktu terbaik buat otak lo untuk menerima informasi dan akan membentuk hari lo. Mulai sekarang, coba lo rubah first hour lo waktu bangun tidur. Dari yang biasanya langsung cari dan cek handphone, rubah dengan melakukan aktivitas yang bermanfaat buat pengembangan diri lo, seperti berdoa, baca buku, buat planning kegiatan positif untuk hari ini, olahraga, atau kegiatan positif lainnya. Karena first hour lo akan mempengaruhi hari lo. Yang kedua, pisahin media sosial ke folder khusus di handphone lo dan kasih PIN buat aksesnya. Ini akan mengubah pattern lo yang biasanya buka sosmed itu gampang, sekarang jadi susah. Dan akan membuat otak lo berpikir ulang buat buka sosmed. Karena sekarang lo jadi butuh effort untuk buka sosmed tersebut. Dan kalau lo udah ekstrim banget, lo bisa hapus sosmed itu dari handphone lo. Yang ketiga, pilih lingkungan yang lebih baik dengan orang-orang yang bisa memberikan pengaruh baik buat lo juga. Karena orang-orang di sekitar kita itu sebetulnya juga memberikan pengaruh kepada kita secara emosional. Kalau lo kumpul sama orang-orang yang suka komplain dan hobinya buka sosmed, apalagi hobi jadi komentator kehidupan orang lain, lo juga akan jadi seperti mereka. Kalau lo kumpul sama orang yang berkembang dan take action, maka lo juga akan berkembang. Dan yang terakhir, kalau otak lo udah berisik banget, lo bisa lakuin yang namanya mental cleansing dengan cara yang pertama, journaling. Itu bisa membantu merapihkan pikiran lo. Yang kedua, ambil waktu buat refleksi diri, karena itu bisa membantu untuk memperbaiki fokus lo. Dan yang terakhir, bersyukur akan hal yang lo miliki saat ini. Itu bisa membantu untuk memperbaiki perspektif hidup lo. Lo nggak perlu rocket science untuk bisa memperbaiki otak lo dari brain rot. Yang perlu lo lakukan hanya pengulangan kegiatan positif ini secara terus-menerus untuk memperbaiki pikiran lo. Karena semua yang terjadi dalam hidup kita ini berawal dari pikiran dulu dan kehidupan akan mengikuti setelahnya. Kalau lo nonton video ini sampai sekarang, artinya lo memang betul-betul mau memperbaiki hidup lo dari brain rot.
Dan gue mau kasih satu pesan terakhir buat lo yang betul-betul mau keluar dari brain rot. Ingat, kalau lo sampai ngalamin brain rot ini, itu ada prosesnya yang lo ulang secara terus-menerus. So, untuk bisa memperbaikinya, lo harus mau bayar harga untuk jalanin prosesnya juga. Supaya lo bisa punya hidup yang lebih baik dan lebih sehat. Sekarang lo udah tahu penyebab brain rot dan cara ngatasinnya. Dan ingat, lo yang mengawali brain rot itu dan cuma lo juga yang bisa memperbaikinya. Oke, itu aja untuk video kali ini. Kalau lo mau request video selanjutnya yang mau gue bawain, bisa komen di bawah. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan share ke teman kalian yang membutuhkan. And see you in the next video. Bye-bye.